Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara resmi mengajukan nama Susi Pujiastuti sebagai calon komisaris utama Bank Jabar Banten dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang berlangsung di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pemegang saham tersebut, Susi diproyeksikan akan bersanding dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Edu Oktain Panjaitan, untuk mengisi jajaran pengawasan bank daerah tersebut. Langkah pengusulan ini didasari oleh keyakinan gubernur terhadap kapasitas Susi Pujiastuti yang selama ini telah berperan sebagai penasihat strategis pemerintah provinsi. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat proses pengambilan keputusan di Jawa Barat serta membawa perubahan positif bagi performa finansial Bank BJB. Fokus utama dari perombakan kepengurusan ini adalah untuk menciptakan efisiensi melalui penurunan biaya operasional, peningkatan nilai dividen, serta penguatan kinerja pada sektor pinjaman maupun simpanan. Selain menekankan pada aspek manajerial, ditekankan pula pentingnya kesehatan bank melalui penagihan kredit macet agar arus kas perusahaan tetap terjaga dengan baik. Ya keputusannya pertama, dividen untuk memegang saham mengalami kenaikan, ditargetkan 900 miliar. Dividen bisa diterima oleh para pemegang saham, baik saham seri A maupun seri B. Yang kedua, struktur jabatan itu menjadi 7 karena teknologi informasi itu harus independen, tidak boleh dia bergabung dengan operasional. Karena itu menyangkut aspek yang bersifat strategik dan kepentingan bisnis BJB ke depan. Yang berikutnya adalah mengajukan 2 komisaris, 1 komisaris utama independen, 2 komisaris, anggota komisaris. Itu saja, komisaris utama independen, walaupun asalnya menolak, tapi akhirnya bersedia. Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Yang kedua adalah Faidu yang hari ini masih menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat dan tentunya nanti akan mengikuti prosedur yaitu mengundurkan diri. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel, bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan satu tagline, yang nunggak, tidak mau bayar, bikin macet, tenggelam. Pertimbangan Ibu Susi, Pak. Pertimbangan Ibu Susi. Ya, saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas ya. Integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris utama. Rayunya gimana Pak? Ya. Tadi kan menolak Pak. Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Dari jajaran direksi juga ditetapkan? Ya ditetapkan berdasarkan jenjang karir di BJB ya. Mereka, saya lihat orang-orang baik dan saya mendorong mereka berkarir dengan baik, mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Kan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar, malah kita menjadi bank yang dirugikan. Tahapan selanjutnya apa Pak untuk komisaris? Ya tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh OJK dan saya yakin lulus. Optimis ya Pak? Optimis ya Pak? Optimis, masa orang berintegritas tidak lulus. Proses pencalonan ini merupakan hasil kesepakatan bersama para pemegang saham dan bukan merupakan keputusan tunggal. Sebagai tahapan selanjutnya, seluruh nama yang telah diusulkan dalam rapat tersebut akan diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai pengurus yang efektif. Ya, Pak Gubernur tukang paksa orang, jadi bujuk ya. Saya juga sebagai masyarakat Jawa Barat terpanggil dan tertantang tentunya. Saya suka tantangan, ya, saya ingin mencoba. Kalau pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan kan saya juga pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah kepada Bank Jabar. Itu dalam pikiran saya dan semoga itu bisa. Dan ya saya seperti ini, saya bilang sama Pak Gub, harus mau terima Susi ya begini ini.
Saya maksud yang saya omong dan saya omong yang saya maksud. Oh. Saya tidak kenal politik. Kalau politik kan kadang-kadang yang dimaksud dan yang diomong beda. Saya enggak, Bu. Sampai hari ini enggak. No comment, no comment. Itu Bapak saja. Saya orang profesional, jadi ya yang saya maksud ya saya omong, yang tidak saya maksud tidak saya omong. Dan yang saya omong pasti itu yang saya maksud. Dan profesionalisme itu kan sangat diperlukan untuk industri keuangan. Oke. Mudah-mudahan saya bisa memberikan nilai tambah di situ. Tanggapannya Bu tentang Bank BJB untuk Jawa Harapannya, Barat, Bu? harapannya seperti apa? Jawa Barat kan salah satu provinsi dengan penduduk yang sangat besar. Pantainya utara dan selatan sangat luas, sangat panjang. Dan UMKM di Jawa Barat ini salah satu kekuatan masyarakat Jawa Barat yang saya tahu, contoh Pangandaran. Itu PDB penduduknya tuh bagus, salah satu yang terbaik. Ya. Nah, kalau bisa kultur ini yang saya tahu bisa ditularkan ke semua bagian Jawa Barat. Saat ini saya hanya mengerti di bidang perikanan, terutama pariwisata, kemudian sedikit di penerbangan, ya terutama. Tapi itu harus hati-hati karena saya punya perusahaan penerbangan, nanti kira ada konflik of interest. Dan saya tidak mau itu ada, dugaan pun tidak mau ada saya. Jadi entar pokoknya jangan pikir dulu, yang pikir ini petani, petambak, nelayan, buruh, petani, pantura, ada garam, ada tambak besar. Dan salah satu yang saya lihat kemarin sih, saya tidak tahu apakah memungkinkan atau tidak, pinjol di Jawa Barat ini kalau bisa di take over oleh BJB. Itu mimpi saya pikir dan seharusnya bisa. Bisa ya Pak Dirut? Bisa. Ya, karena besar sekali. 19,5 kemarin Ibu. Jawa Barat. Ya. Kalau itu bisa di take over oleh Jawa Barat, ya 50% target pertama. Saya yakin bisa, dan kita membantu orang kecil menurunkan bunga yang tidak setinggi pinjol. Ya. Tapi tentu ini Ada tahapan yang mungkin Pak Gub harus meminta bagaimana cara membatasi pinjol di Jawa Barat supaya BJB bisa ambil porsi seperti itu.